Pembelajaran Agama kelas 1 bab 2. Tujuan Tuhan menciptakan aku. SD Mawar Saron, Taman Royal. Hai, selamat pagi anak-anak Miss yang dikasihi Tuhan. Sudah siap belajar semua? Sudah? Salam sehat selalu dari Miss di sini. Tetap semangat belajarnya walaupun kita PJJ ya nak ya. Pembelajaran jarak jauh. Yuk, lipat tangan, tutup matanya. Kita akan mulai pembelajaran kita ya. Ikuti Miss berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Ya Tuhan, Engkau telah menciptakan diriku dan memeliharaku sampai saat ini. Tolonglah agar aku dapat memahami rencana-Mu bagi diriku. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik anak-anak, sudah lihat ada di belakang Miss sudah catat. Kita akan mulai pembelajaran kita. Sebelum itu, kita akan baca ayat mas kita. Ayat mas kita di dalam Alkitab. Yuk, sudah disiapkan juga kan Alkitabnya? Kita baca sama-sama di dalam Yohanes 15 ayat 2. Mama Papa boleh bantu anak-anaknya? Sudah Bapak semuanya? Sudah? Kita baca sama-sama ya nak ya. Yuk, 1, 2, 3, ya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kita lanjut di dalam halaman 8. Yuk buka bukunya ya. Halaman 8. Sambil buka bukunya, perhatikan ke depan semua mendengarkan Miss ya. Bab 2, tujuan Tuhan menciptakan aku. Tujuan Tuhan menciptakan kita ada 4 yang akan Miss beritahu. Apa saja? Yuk kita sama-sama baca ya. Untuk mengenal Sang Pencipta, dan berikutnya untuk menjadi sahabat Tuhan. Ketiga, untuk dikasihi Tuhan. Yang keempat, memuliakan Tuhan. Baik anak-anak, kita sudah tahu ya apa saja tujuan Tuhan menciptakan kita. 1 adalah apa tadi di halaman 9? Untuk mengenal Sang Pencipta kita. Bagaimana kita mengenal Sang Pencipta kita? Ya, tahu? Ada yang tahu? Dari siapa? Dari Mama Papa. Dari Mama Papa yang mengajarkan kita mengenal Tuhan kita. Tuhan Pencipta kita. Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang menciptakan apa? Tuhan yang menciptakan seisi dunia. Tuhan adalah Maha Kuasa, Maha Pengasih, dan penyayang. Tuhan sayang kepada kita, Tuhan mengasihi kita dan melindungi kita. Yang kedua adalah untuk menjadi sahabat Tuhan. Bagaimana menjadi sahabat Tuhan? Menjadi sahabat Tuhan, kita buka halaman 11 nak. Nah, sebelum kita baca, perhatikan dulu yang paling atas untuk menjadi sahabat Tuhan. Ada salah satu contoh di Alkitab, salah seorang sahabat Tuhan. Siapa namanya? Coba dibaca bukunya. Abraham. Perhatikan bukunya. Abraham selalu berbicara dengan Tuhan setiap hari, seperti 2 orang sahabat yang saling bercerita. Suatu saat Tuhan hendak menghukum Sodom dan Gomora. Mereka adalah bangsa yang tidak taat kepada Tuhan. Setiap saat mereka berbuat dosa. Itu sebabnya Tuhan hendak menghukum bangsa itu. Tetapi Abraham berdoa dan berkata kepada Tuhan. Abraham memohon agar Tuhan tetap mengasihi bangsa itu. Menjadi sahabat Tuhan juga berarti mentaati perintahnya. Di dalam Yohanes 15 ayat 14 mengatakan, sama-sama kita baca, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Oke, baik. Jadi kita sebagai sahabat Tuhan harus taat. Yang kita harus lakukan adalah, yuk kita sama-sama baca kembali
kembali di halaman 11 yang bagian bawah ya. Siap-siap untuk halaman 12-nya. Mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihiku. Mengampuni orang lain yang bersalah kepadaku. Meminta maaf kepada orang lain yang aku sakiti. Jadi kalian harus belajar minta maaf. Kalau kalian salah harus minta maaf ya, sebagai anak Tuhan yang baik. Nah, berikutnya, mendoakan orang lain agar Tuhan mengasihi mereka. Seperti tadi contohnya siapa? Bapak Abraham. Berikutnya, murah hati, membagikan apa yang aku miliki. Menghormati orang tua yang diberikan Tuhan. Menghargai teman dan tidak mengejek atau menghinanya. Masih banyak lagi yang harus kita lakukan agar kita menjadi sahabat Tuhan. Kalian mau menjadi sahabat Tuhan? Mau? Pasti mau dong. Miss juga mau jadi sahabat Tuhan. Dengan cara apa kita berbicara kepada Tuhan? Dengan cara berdoa dan membaca Alkitab. Tuhan perintahkan apa saja di dalam Alkitab? Menghormati orang tua, tidak mencuri, harus saling mengasihi. Dan yang ketiga, tujuan Tuhan menciptakan kita adalah untuk dikasihi Tuhan. Sejak lahir kita adalah orang-orang berdosa, nak. Tetapi Tuhan datang ke dunia, mengorbankan dirinya, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Puji Tuhan. Yang keempat, apa? Memuliakan Tuhan. Bagaimana cara kita memuliakan Tuhan? Dengan cara apa? Perhatikan di halaman 14, bagaimana aku memuliakan Tuhan dengan perbuatan dan sikapku yang ditunjukkan setiap saat kepada siapapun. Sebelum kita akhiri, kita akan nyanyi bersama-sama. Buka bukunya di halaman 15. Kita nyanyi sama-sama ya, Naya. 3, 2, 1, ya. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Kita ganti kata mengasihi dengan melayani ya. Kita harus mengasihi lebih sungguh. 3, 2, 1 ya. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Baik anak-anak, kita sudah memuji Tuhan. Tadi pujian kita adalah mengasihi. Kita harus belajar mengasihi siapapun karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Kita akhiri pembelajaran kita pagi hari ini. Semua sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup matanya, ikuti Miss berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar untuk memahami apa tujuan-Mu menciptakan kami. Tolonglah kami agar dapat memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa kembali.